Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juma Intang SPD, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 21 Tangga-Tangga, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif tersebut bisa kita jalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, serta penerapan segitiga restitusi di dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada. Yang pertama, disiplin positif adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak atau murid untuk bertanggung jawab serta dapat menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, di mana disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid atau anak memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, seorang guru harus memahami tentang motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya: pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman; kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain; sedangkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat seorang guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka seorang guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri seorang murid. Jika seorang murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal, sehingga seorang guru harus dapat berupaya agar dapat menumbuhkan adanya motivasi internal dari dalam diri murid atau siswa, sehingga dapat memunculkan pribadi yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya, dan sebaiknya hindari memberi hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri seorang anak atau murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya kita sebagai seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, seorang guru berbuat sesuatu bersama murid-muridnya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptalah identitas yang positif atau berhasil pada diri seorang murid. Selanjutnya, yang keempat adalah pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, yang kelima adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah,
melalui 3 tahapan, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah budaya positif, yakni filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan dapat mempermudah dalam ketercapaian atau tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada dalam diri seorang anak atau murid. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif hanya dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, serta inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati serta dijalankan secara bersama. Dan salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi seorang guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar dapat diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Dan untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, yakni dengan pembuatan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara serta profil pelajar Pancasila. Adapun refleksi, yakni sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti yang ada dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri untuk kemudian dapat diwujudkan dalam tindakan dan perilaku, kemudian dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi diri saya dan saya anggap di luar dugaan, yakni pada saat mempelajari motivasi perilaku manusia yang berupa penghargaan. Ternyata apa yang saya yakini selama ini tentang pemberian hadiah atau penghargaan itu kurang tepat diterapkan pada anak atau murid. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid karena bisa saja merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, serta dapat bersifat menghukum. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Anda setelah mempelajari modul ini, perubahan yang terjadi adalah saya mulai menyadari bahwa penanaman konsep motivasi internal anak atau murid itu sangat penting. Menghindari pemberian hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan dan menyadari posisi kontrol yang terkadang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Akan tetapi seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah saya? Saya menangani siswa yang sering mengambil buku catatan PR temannya dan mencontek pekerjaan. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut?
Perasaan saya merasa sangat tertantang serta termotivasi untuk terus berbenah diri serta memperbaiki diri dan terus menerapkan konsep-konsep inti dari budaya positif sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di kelas atau di sekolah saya. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal-hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah karena sudah mulai kelihatan dan sudah mulai muncul motivasi internal pada murid-murid saya di dalam melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang mereka yakini. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah tentang posisi kontrol guru di sekolah saya, karena masih ada beberapa teman atau guru yang belum memahami betul posisi kontrol guru yang sebaiknya adalah sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai, serta bagaimana perasaan saya saat itu setelah mempelajari modul 1.4, apa yang terjadi, bagaimana perasaan saya sekarang, dan apa perbedaannya. Sebelum mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai penghukum dan pemantau. Dan perasaan saya saat itu adalah merasa puas, merasa sayalah yang berkuasa atas diri murid-murid saya di kelas, merasa bebas untuk melakukan dan memberikan sanksi terhadap murid yang melakukan kesalahan. Akan tetapi setelah mempelajari modul 1.4, sedikit demi sedikit dan pelan-pelan saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai teman, hingga kemudian saya mulai terbiasa untuk menggunakan serta menerapkan posisi sebagai manajer di dalam penyelesaian setiap masalah yang terjadi di sekolah, terutama menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kelas saya sendiri. Dan perasaan saya sekarang menjadi lebih enjoy, lebih tenang, merasa tidak terbebani, merasa ada penyesalan dengan apa yang telah saya lakukan pada saat sebelum mempelajari modul 1.4, hingga akhirnya saya menyadari sangat pentingnya komunikasi yang efektif agar dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa percaya diri pada diri anak atau murid. Adapun perbedaannya tentunya sangat nampak, karena pada saat sebelum saya mempelajari modul ini, hampir setiap ada masalah, saya tidak mencari tahu terlebih dahulu apa penyebabnya dan langsung memberikan sanksi begitu saja. Akan tetapi setelah mempelajari modul 1.4, saya mulai memahami dan menyadari bahwa penempatan posisi kontrol sangat penting dalam menyelesaikan satu masalah. Demikian pula dengan penerapan segitiga restitusi sangat tepat dan penting dalam penyelesaian masalah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Seringkali, akan tetapi, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yakni tahap menstabilkan identitas, dengan sering menyampaikan kepada murid bahwa sebagai manusia biasa, pasti kita tidak lepas dari melakukan kesalahan, karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Dengan cara seperti itulah saya biasanya mempraktekannya di sekolah, terutama di kelas. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya ada, yakni teknik pengimbasan budaya positif sekolah atau kelas agar efektif di rumah. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, gerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.